berjumpa lagi dengan Ibu Delci. Nah, kali ini di pertemuan ketiga Ibu akan membahas tentang barisan dan deret. Nah, di sini nanti ada dua pokok bahasan, yaitu yang pertama pola aritmetika, nah yang kedua pola geometri. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama memahami maksud dari barisan dan deret dari aritmetika dan geometri. Yang kedua, menentukan suku ke N dan istilah pada barisan dan deret aritmetika dan geometri. Yang ketiga, menentukan jumlah suku barisan aritmetika dan geometri. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmetika dan geometri. Nah, tujuan yang keempat ini nanti berkaitan dengan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video selanjutnya. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pola aritmetika. Nah, di dalam pola aritmetika ini nanti kita akan menemukan suku ke N pola aritmetika atau barisan aritmetika. Yang kedua nanti menentukan deret aritmetika. Nah, untuk yang pertama kita ketahui dulu bahwa barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih antar suku yang selalu sama atau tetap, atau aturan pembentukannya itu ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, di barisan aritmetika kata kuncinya yaitu beda atau selisih dengan ini selalu sama atau ditambah bilangan yang sama. Nah, di sini ada kata kuncinya nanti yaitu beda atau selisih sama sukunya itu selalu tetap. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Nah, di contoh soal ini ada barisan bilangan 6, 10, 14, 18, 22 dan seterusnya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa 6 ini merupakan U1, 10 merupakan U2, 14 merupakan U3, 18 merupakan U4 dan 22 merupakan U5. U1, U2, U3, U4, U5. Ini merupakan suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. Nah, sekarang kita cari beda atau selisihnya. 6 ke 10. 6 ke 10 itu kan bertambah 4. Kemudian 10 ke 14 bertambah 4 juga. Kemudian 14 ke 18 bertambah 4 juga. Terus 18 ke 22 bertambah 4 juga. Nah, ini yang dinamakan beda atau selisih. Nah, ini adalah beda atau selisih. Beda atau selisih. Nah, ini merupakan suku-sukunya, suku barisan. Suku barisan. Kemudian yang ini adalah barisan bilangan. Nah, jadi pada barisan aritmetika kata kuncinya di sini adalah bahwa beda atau selisihnya itu selalu tetap. Selalu tetap yang dimaksud itu atau angka yang sama. Berarti di sini kan 4, 4, 4, 4. Nah, inilah yang dinamakan dengan barisan aritmetika. Nah, untuk mencari rumus beda atau selisih tadi, yaitu U2 dikurangi U1 terus U3 dikurangi U2 terus U4 dikurangi U3 dan U5 dikurangi U4 dan seterusnya. Inilah rumus untuk mencari beda atau selisih. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Nah, di contoh yang pertama ada barisan bilangan 4, 6, 8, 10. Nah,
dari barisan ini kita bisa menentukan apakah ini barisan aritmatika atau bukan. Nah, yang pertama kita cari bedanya. Kita ketahui bahwa 4 ke 6 itu kan bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2, 8 ke 10 bertambah 2 juga. Nah, selisihnya, maka selisihnya sama dengan 2. Selisihnya 2. Dari mana 2? 2 dapat dari U2 dikurangi U1 sama dengan U2 nya berapa, yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Inilah selisih dari barisan 4, 6, 8, dan 10. Nah, contoh kedua ada barisan bilangan 25, 20, 15, 10 dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa di sini barisan bilangannya itu U1-nya itu sama dengan 25, U2-nya sama dengan 20, U3-nya sama dengan 15, U4-nya sama dengan 10. Nah, berapa selisihnya? Selisih. Yang pertama kita ketahui bahwa 25 ke 20 itu bertambah atau berkurang berapa? Nah, 25 ke 20 itu kan berkurang 5. Sekarang 20 ke 15 juga kan berkurang 5. Kemudian 15 ke 10 juga berkurang 5. Nah, untuk selisihnya, maka selisihnya sama dengan berapa? Jadi selisihnya itu sama dengan min 5. Dari mana min 5? Yaitu U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Nah, ini atau berarti kita kasih masuk angka. U2 nya berapa? Yaitu 20 dikurangi U1 yaitu 25. Kita ketahui bahwa 20 kurang 25 sama dengan min 5. Nah, ambil contoh ini lagi, U3 nya berapa? Yaitu 15 dikurangi U2 20. Berarti 15 kurang 20 sama dengan min 5. Nah, karena selisihnya min 5 sama-sama min 5, maka barisan ini juga disebut barisan aritmetika. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, nah di sini ada istilah pada barisan aritmetika. Nah, yang pertama itu adalah suku pertama. Istilah pertama adalah suku pertama. Suku pertama itu kan sama dengan U1. Nah, disimbolkan dengan A. Sekarang selisih. Selisih itu tadi kan sama dengan beda. Nah, selisih itu sama dengan suku-suku dikurangi suku sebelumnya. Nah, maka dia punya simbol beda. Beda disimbolkan dengan huruf B. Nah, yang ketiga adalah suku ke N. Suku ke N atau urutan bilangan. Maka simbol urutan bilangan ke N, maka simbolnya UN. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Di sini ada contoh. Yang pertama yaitu ada barisan bilangan 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan nilai A, B, dan U3. Nah, nilai A itu kan tadi sama dengan apa? A itu sama dengan suku pertama. Berarti otomatis A-nya itu sama dengan 4. Sekarang ditanya B. B itu apa? B itu sama dengan selisih atau beda. Maka kita pakai rumus U3 dikurangi U2. Nah, bisa juga U2 kurang U1. Bisa juga U4 kurang U3. Nah, kita kasih masuk angka. U3 nya sama dengan berapa? 8 dikurangi U2 nya sama dengan 6. Maka bedanya sama dengan 2. Karena 8 kurang 6 itu sama dengan 2. Nah, sekarang kalau ditanya berapa nilai
U3-nya atau suku ketiga. Ya, kita bisa tentukan bahwa U3-nya itu sama dengan 8. Ditanya lagi berapa U4-nya? U4-nya itu sama dengan 10. Nah, contoh soal yang kedua. Di contoh soal kedua ada barisan bilangan 25, 20, 15, 10 dan seterusnya. Nah, yang ditanya berapa nilai suku pertamanya? Kita ketahui bahwa suku pertamanya itu sama dengan 25. U1 atau A-nya sama dengan 25. Sekarang kalau ditanya beda, B-nya sama dengan U2 dikurangi U1. Kita kasih masuk angka, U2-nya itu sama dengan 20 dikurangi 25 sama dengan min 5. Kalau ditanya U3 ya jelas 15. Kalau ditanya U4 berarti U4-nya sama dengan 10. Nah, untuk menentukan nilai bedanya, yang pertama kita lakukan itu cek dulu apakah 25 dengan 20 ini selisihnya sama. 25 20 ini selisihnya berapa? 20 ke 15 selisihnya berapa? 15 ke 10 selisihnya berapa? Kalau selisihnya tetap berarti otomatis nanti itu dinamakan barisan aritmetika dan itulah bedanya atau selisihnya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus suku ke N yang sebenarnya atau rumus barisan aritmetika. Nah, perhatikan pola bilangan berikut, yaitu 1, 8, 15, 22, 29. Nah, yang pertama kita cari selisih antara suku setelah dan suku sebelumnya. Untuk cari selisihnya, nah kita sudah tahu bahwa rumus untuk mencari selisih yaitu suku sebelumnya dikurangi suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Maka U2 dikurangi U1, kemudian U3 dikurangi U2, kemudian U4 dikurangi U3. Kita hanya sampai U5 karena barisannya sampai di barisan ke-5. Kemudian U5 dikurangi U4. Nah, sekarang kita kasih masuk nilai. U2-nya itu sama dengan 8. U2-nya sama dengan 8 dikurangi U1. U1 sama dengan 1. 8 kurang 1 itu sama dengan 7. Sekarang U3. U3 itu sama dengan 15 dikurangi U2 sama dengan 8. Yaitu hasilnya 7. Kemudian U4. U4-nya itu sama dengan 22 dikurangi U3-nya sama dengan 15. Hasilnya sama dengan 7. Kemudian U5-nya itu sama dengan 29 dikurangi U4-nya sama dengan 22. Hasilnya sama dengan 7. Jadi selisih dari barisan di atas sama dengan 7. Nah, untuk menentukan rumus umum suku ke N pola aritmatika di atas, maka suku pertamanya dapat kita nyatakan dalam U1 atau A. Nah, di sini suku pertamanya yaitu 1. Nah, bedanya atau selisihnya B-nya tadi itu sama dengan 7. Nah, bagaimana rumus suku ke N-nya? Perhatikan pola berikut. Kita buat dalam bentuk tabel. Ini suku ke terus ini pola bilangannya, pola bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke suku pertama, suku 1, maka 1 ini sama dengan suku pertama tadi, 1 ditambah suku ke-1 yaitu 1 dikurangi 1 dikali bedanya berapa, yaitu 7. Nah, suku kedua berarti 1 ditambah suku kedua dikurangi 1 dikali 7. Terus ketiga yaitu 1 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 7. Kemudian 4 berarti 1 ditambah 4 dikurangi 1
kali 7. Kemudian 5, 1 ditambah 5 dikurangi 1 kali 7. Nah sekarang kita cek apakah betul suku ke satunya nanti 1, suku keduanya 8, suku ketiganya 15, suku keempatnya 22, dan suku kelimanya sama dengan 29. Nah sekarang 1 kurang 1 itu kan sama dengan 0. 0 kali 7, bilangan yang dikalikan dengan angka 0 hasilnya tetap 0. Berarti 0 kali 7 sama dengan 0 ditambah 1 hasilnya sama dengan 1. Ini terbukti. Sekarang yang kedua, 2 kurang 1 itu kan sama dengan 1. Kemudian 1 kali 7 sama dengan 7. Nah 7 tambah 1 sama dengan 8. Ingat ya bahwa di matematika itu kalau di dalam soal ada penjumlahan, ada perkalian, utamakan dulu yang perkalian. Nah kalau seperti ini ada dalam kurung, utamakan dalam kurung lalu dikalikan dulu baru dijumlahkan. Nah kita lihat yang ketiga, 3 kurang 1 itu kan sama dengan 2. 2 kali 7 sama dengan 14. 14 ditambah 1 sama dengan 15. Terbukti. Kemudian 4 kurang 1 sama dengan 3. 3 kali 7 sama dengan 21. 21 ditambah 1 sama dengan 22. Ini juga terbukti. Sekarang yang terakhir, 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah 4 kali 7 sama dengan 28. 28 ditambah 1 sama dengan 29. Ini juga terbukti. Maka rumus suku ke n-nya, rumus UN-nya dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, dimana A itu tadi apa? Suku pertama. Suku pertama, B-nya sama dengan beda, terus N adalah sebanyak suku, N suku, sebanyak suku. N adalah sebanyak suku dan urutan bilangan UN sama dengan urutan bilangan. Nah, inilah rumus umum dari barisan aritmetika. Nah, rumus umum suku ke N barisan aritmetika dapat juga dinyatakan di rumus umum tadi bahwa UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Nah, bisa juga UN sama dengan, keluarkan dari dalam kurung, berarti A ditambah B kali N. Ingat di aljabar, B kali N sama dengan BN. Dikurangi 1 kali B sama dengan B. Kenapa 1 tidak ditulis? Karena 1 itu merupakan koefisien dari B. Nah, yang kedua, UN sama dengan BN-nya di depan, BN plus A dikurangi B. Nah, kalau dalam soal, tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut. Gunakan rumus yang ini. Ini menentukan rumus. Nah, kalau dalam soalnya nanti ditanyakan berapa nilai U ke-10 dari barisan aritmetika tersebut, kalian bisa gunakan rumus ini juga bisa, dan ini juga bisa. Tapi kalau dalam soalnya barisan aritmetika saja dan pertama tentukan rumus, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut yang dinyatakan dalam N. Nah, yang A, ada barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah buatlah aturan pembentuk barisannya itu ditambah atau dikurangi berapa,
Atau dengan kata lain, cari beda atau selisihnya. Nah, kita ketahui bahwa 5 itu sama dengan U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5. Sekarang 5 ke 8. 5 ke 8 itu kan bertambah 3. 8 ke 11 bertambah 3. Terus 11 ke 14 bertambah 3. 14 ke 17 bertambah 3. Maka aturan pembentuk barisannya itu ditambah 3. Maka suku ke n-nya itu memuat, suku ke n-nya nanti itu akan memuat 3n. Karena dinyatakan dalam n, 3n. Nah, kembali ke rumus. Rumusnya kan tadi UN, kita pakai rumus yang ketiga tadi. UN sama dengan BN plus A kurang B. Nah, sekarang B ini sama dengan beda. Berarti bedanya tadi berapa? Yaitu 3. Berarti 3N. Ini 3N ditambah A itu sama dengan apa? A itu sama dengan suku pertama atau suku awal, yaitu 5 atau U1. 5 dikurangi beda. Dikurangi beda. Bedanya tadi berapa? Sama dengan 3. Nah, sekarang ingat di aljabar bahwa yang sejenis bisa dioperasikan. Yang sejenis kan 5 dengan 3. Ini tetap 3N ditambah 5 kurang 3. 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Maka rumus UN-nya sama dengan 3N plus 2. Nah, untuk membuktikannya, coba sekarang N-nya diganti dengan suku pertama. Sekarang 3 kali 1. Kita buktikan ini. Untuk U1 hasilnya harus 5. Maka 3N plus 2. Jadi 3 kali 1. Berarti 3 kali 1. Titik ini sama dengan kali. 3 kali 1 ditambah 2. 3 kali 1 itu berapa? Yaitu 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 5. Terbukti bahwa U1-nya sama dengan 5. Untuk U2, bukti U2 harus 8. Berarti 3 kali 2 ditambah 2. 3 kali 2 itu sama dengan 6 ditambah 2. Berarti 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi terbukti untuk soal yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh soal bagian B. Nah, soalnya sama, yaitu tentukan rumus suku ke n dari barisan bilangan yang dinyatakan dalam n. Nah, di sini ada barisan bilangan 24, 20, 16, 12, 8. Nah, yang pertama sama, yaitu kita tentukan dulu dia punya aturan pembentuknya atau selisih atau bedanya. 24 ke 20. Nah, selisihnya itu kan berkurang 4. 20 ke 16 berkurang 4. 16 ke 12 berkurang 4. 12 ke 18 berkurang 4. Maka aturan pembentukannya sama dengan, aturan pembentukannya itu nanti memuat min 4N. Nah, kita kembali ke rumus. UN sama dengan BN plus A kurang B. Nah, B-nya tadi berapa? B-nya sama dengan min 4. Min 4N. Nah, min 4 ini bisa juga kalian langsung U2 dikurangi U1. Berarti 20 kurang 24 sama dengan min 4. Nah, kita kembali lagi. Min 4N ditambah A itu tadi sama dengan suku pertama. Suku pertamanya yaitu 24 dikurangi B. Ingat, B-nya itu sama dengan min 4, bukan hanya 4. Berarti min 4. Nah, sekarang min 4N ditambah, lihat tandanya, min dengan min. Ingat, negatif kali negatif menghasilkan positif. Berarti 24 ditambah 4. Maka ini kita jumlahkan dulu. Jadi min 4N ditambah 24 ditambah 4 sama dengan 28.
Maka inilah rumus UN dari barisan bilangan di atas. Ini rumus suku ke N-nya. Nah, untuk buktinya seperti tadi, kita buat pembuktian. Untuk bukti U1-nya itu nanti harus 24. Maka UN sama dengan min 4N tambah 28. Nah, N-nya kita ganti dengan U1 karena yang ditanya itu U1, berarti min 4 dikali 1 ditambah 28. Sekarang min 4 kali 1 itu kan sama dengan min 4. Min 4 ditambah 28. Min 4 ditambah 28 karena 28 lebih besar daripada min 4, jadi 28 dikurangi 4 sama dengan 24. Jadi terbukti bahwa rumusnya tepat, yaitu min 4N ditambah 28. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini bukan tentukan rumus, tapi yang ditanya adalah tentukan suku ke-100 dari pola bilangan 2, 5, 8, 11. Nah, yang pertama, kalian harus tentukan dulu dia punya suku pertama beda sama UN-nya. Nah, maka di sini A-nya sama dengan 2 atau suku pertama. B-nya sama dengan U2 dikurangi U1, yaitu berapa? 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi B-nya itu nanti sama dengan 3. Nah, sekarang yang ditanya adalah U100. UN, kita kembali ke rumus. UN sama dengan rumus yang pertama, A plus N kurang 1 kali B. Maka U100 sama dengan, kita ganti A dengan angka 2. A nya tadi kan sama dengan 2. Berarti 2 ditambah N nya itu sama dengan 100. 100 dikurangi 1 kali B nya tadi sama dengan 3. Nah, sekarang 2 ditambah, operasikan dulu yang ada di dalam kurung. 100 kurang 1 sama dengan 99, kemudian kali 3. Nah, kalau mau soalnya seperti ini, utamakan yang perkalian dulu, bahwa 99 kali 3. 2 ditambah 99 kali 3 itu kan sama dengan 297. Jadi, yang terakhir adalah 2 ditambah 297 sama dengan 299. Maka suku ke-100 dari pola barisan ini adalah 299. Kita sekarang masuk ke contoh soal yang ketiga. Soalnya yaitu pada barisan aritmetika 2, 8, 14, 20, suku keberapakah 146? Nah, yang pertama diketahui bahwa barisannya yaitu 2, 4, 8, 14, 20, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu suku ke-1-nya. Suku U1 atau A-nya sama dengan 2. Terus B itu kan sama dengan beda, yaitu U2 dikurangi U1. U2 dikurangi U1 yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, ini bedanya. Terus suku ke N atau UN-nya sudah ada, yaitu 146. Nah, yang ditanya suku keberapakah 146, berarti ditanya itu nilai N-nya. Yang ditanya adalah nilai N. Nah, sekarang untuk mengerjakannya kita kembali ke rumus. UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Maka kita kasih masuk angka. UN-nya tadi berapa? 146. Sama dengan A-nya berapa? A-nya yaitu 2
ditambah N-nya yang dicari, N dikurangi 1 kali bedanya tadi sama dengan 6. Nah sekarang 146 sama dengan 2 ditambah yang ini kita kalikan, berarti 6 kali N sama dengan 6N dikurangi 6 kali 1 sama dengan 6. Nah sekarang kelompokkan yang sejenis. 146 sama dengan ini 6N plus 2 dikurangi 6, karena 2 dengan min 6 itu sejenis. Nah 146 sama dengan 6N 2 dikurangi 6, 2 kurang 6 itu kan sama dengan min 4 ditambah min 4, berarti 146 sama dengan 6N positif kali negatif sama dengan negatif, jadi min 4. Nah sekarang kita pindah 6N ke ruas kiri karena kita mau kelompokkan yang sejenis. Berarti kalau ini pindah ke kiri berarti min 6N sama dengan min 4. 146 pindah ke kanan jadi min 146. Ini 6. Jadi min 6N sama dengan min 4 kurang min 146. Berarti ditambah jadi min 150. Maka berapa nilai N-nya? Supaya N-nya ini sisa 1, maka dia harus dibagi dengan min 6. Ingat di aljabar ibu pernah bilang kalau di sebelah kiri dibagi min 6, otomatis di kanan juga dibagi min 6. Maka N sama dengan min 150 dibagi min 6. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Tinggal 150 dibagi 6 sama dengan 25. Inilah nilai N-nya. Nah, untuk buktinya kalian balik lagi ke rumus, kalian cari bahwa U25 nanti atau suku ke-25 nilainya itu harus sama dengan 146. Nah, sekarang kalian cari bukti bahwa U ke-25 atau suku ke-25 nilainya nanti harus sama dengan 146. Maka U25 sama dengan A plus N kurang 1 kali B. A-nya tetap yaitu 2 ditambah N-nya, berarti N-nya sekarang 25. 25 dikurangi 1 kali B-nya itu sama dengan berapa? B-nya tadi sama dengan 6. Sekarang 2 ditambah, utamakan yang dalam kurung, berarti 25 kurang 1 sama dengan 24, kemudian dikali 6. Sekarang 2 ditambah 24 kali 6, 24 kali 6 itu kan sama dengan 144. Jadi 2 ditambah 144 sama dengan 146. Terbukti bahwa suku ke-25 sama dengan 146. Dan barisan aritmetika 2, 8, 14, 20, suku keberapakah 146? Jadi jadi 146 ini sama dengan suku ke-25. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari pola aritmetika, yaitu jumlah suku ke N pada pola aritmetika atau deret aritmetika. Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu apa pengertiannya. Nah, deret aritmetika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Jadi, di sini kata kuncinya adalah jumlah suku-suku. Nah, jika U1, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, ini merupakan barisan aritmetika. Maka bagaimana model dari deret aritmetika? Deret aritmetika yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4
ditambah dan seterusnya sampai ke seterusnya. Nah, jadi bedanya di sini pada barisan aritmetika dia menggunakan tanda koma. Nah, sedangkan pada deret aritmetika atau jumlah hingga suku ke n menggunakan tanda tambah. Karena di situ tadi kata kuncinya adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Nah, misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, jika kita menjumlahkan suku pertama sampai suku kedua, maka diperoleh suku pertama dan suku kedua. U1 ditambah U2 sama dengan U1-nya berapa? U1-nya kan 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi, kalau kita jumlahkan suku ke-1 dan suku kedua, hasilnya sama dengan 6. Artinya, jumlah sampai suku kedua yaitu 6. Nah, untuk jumlah hingga suku ke n dilambangkan dengan S2. S2-nya berarti sama dengan 6. Nah, ini lambang dari jumlah hingga suku ke n. Nah, bagaimana kalau jika kita menjumlahkan suku pertama sampai suku ketiga? Suku pertama sampai suku ketiga berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Nah, kita tinggal kasih masuk angka. U1-nya kan 2. U2-nya berapa? 4. U3-nya sama dengan 6. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6, ditambah 6 sama dengan 12. Ini 3 suku, berarti yang ini sama dengan, artinya jumlah sampai suku ketiga atau S3 sama dengan 12. Jadi deret aritmatika dapat ditulis Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya. Nah, bagaimana untuk mencari rumus jumlah suku ke n-nya atau Sn-nya? Perhatikan contoh. Contoh yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Kita jumlahkan dulu. 2 tambah 4 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12 tambah 8 sama dengan 20 tambah 10 sama dengan 30 tambah 12 sama dengan 42. Nah, sekarang kita mau cari rumusnya. Kita tulis di sini S6. Kenapa ini ditulis S6? Karena jumlah bilangannya itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis S6 sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Nah, karena kita mau cari rumusnya, maka kita tulis dalam bentuk terbalik. Berarti 12 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Jadi yang di depan tadi jadi di belakang, yang di belakang jadi di depan. Terus kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena kita mau cari Sn. Nah, S6 tambah S6 berarti 2S6. Kemudian ini kita jumlahkan, ini juga dijumlahkan. 2 tambah 12 kan sama dengan 14. Tambah 10 tambah 4, 14. Tambah 8 tambah 6, 14. Ditambah 8 tambah 6, 14. Ditambah 10 tambah 4, 14. Tambah 12 tambah 2 sama dengan 14. Maka 2S6 sama dengan, kita tulis 14. Nah, sekarang kita kali. Kali dengan berapa? Karena 14 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 14-nya itu ada 6. Berarti 14 dikali 6. Maka karena di sini masih ada 2, maka S6 sama dengan 2S6 sama dengan, kita kali dulu 14 kali 6.
14 dikali 6 itu kan sama dengan 84. Jadi S6 sama dengan, supaya S6-nya ini sisa 1, maka dibagi 2. Dan di kanan juga dibagi 2. 84 dibagi 2. Maka S6-nya sama dengan S6 84 dibagi 2 sama dengan 42. Inilah dia punya jawaban untuk S6-nya. Nah, dari contoh soal, kita bisa menemukan rumus Sn dari pola aritmetika. Nah, Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga ke suku UN sampai ke UN saja. Nah, seperti contoh tadi, sekarang kita balik. Sn sama dengan, ini dibalik, UN ditambah U3 ditambah U2 ditambah U1. Nah, sekarang kita jumlahkan. Sn ditambah Sn berarti 2Sn. Nah, ini jadinya U1 ditambah UN. Nah, kalau dijumlahkan ini sama, ini sampai UN ditambah U1. Maka U1 ditambah UN dikali dengan N, karena sebanyak N suku. Seperti tadi itu 14 dikali 6, karena 14-nya itu ada 6 suku. Nah, jadi U1 ditambah UN dikali N. Karena di sini masih ada 2, maka Sn, N-nya kita pindahkan ke depan. Berarti N kali U1 ditambah UN per 2. Atau bisa ditulis Sn sama dengan 1/2 N kali U1 ditambah UN. Nah, inilah rumus umum dari jumlah hingga suku ke N atau Sn. S itu lambang dari jumlah. Nah, rumusnya tadi yaitu Sn sama dengan setengah N kali U1 tambah UN. Nah, sekarang kita ketahui bahwa U1 itu kan sama dengan suku pertama. Maka Sn sama dengan setengah N kali U1 itu kan sama, lambangnya sama dengan A ditambah UN. Nah, atau Sn sama dengan N kali A tambah UN per 2. Di sini kan sama, 1 itu kan tidak usah ditulis kalau langsung seperti ini. Maka rumus ini kalian bisa gunakan jika yang diketahui dalam soal nanti, jika yang diketahui itu A dan UN-nya. Jika yang diketahui adalah UN-nya. Nah, sekarang dari rumus ini kita ketahui bahwa UN tadi itu kan sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka diperoleh Sn sama dengan, kita pakai yang ini, 1/2 N kemudian A ditambah UN. Berarti kita pakai yang ini, A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, A ditambah N kurang 1 kali B itu didapat dari rumus UN. Maka setengah N A tambah A berarti 2A. 1 tambah 1 berarti 2A ditambah N kurang 1 kali B. Maka rumus Sn-nya adalah setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Jika yang diketahui dalam soal nanti, jika yang diketahui adalah A dan B atau suku pertama dan selisihnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh soal.
kita masuk ke contoh soal 1, yaitu tentukan 100 bilangan ganjil yang pertama dari deret 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang pertama kita tulis yang diketahuinya, yaitu A atau suku pertamanya itu sama dengan 1. Kemudian B, bedanya itu berarti kita cari bedanya, U2 kurang U1, berarti U2 kurang U1 sama dengan 3 kurang 1, yaitu 2. Nah, terus yang diketahui lagi N. N-nya berapa? N-nya sama dengan 100. Nah, yang ditanya itu adalah SN-nya, jumlah suku ke 100-nya. Jadi, maka kita kembali ke rumus. Jawab SN sama dengan 1/2 N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, sekarang kita masukkan angka. SN-nya itu kan sama dengan S100 sama dengan setengah, N-nya berapa? N-nya tadi 100, kemudian dikali 2A, berarti A-nya berarti 2 kali 1, ditambah N-nya sama dengan 100 kurang 1 kali B-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 2. Nah, jadi terus di sini sama dengan 100 bagi 2. 100 bagi 2 itu kan sama dengan 50. Kemudian 2 kali 1. 2 kali 1 itu kan sama dengan 2. Terus ditambah 100 kurang 1. 100 kurang 1 itu kan sama dengan 99. Kemudian dikali 2. Terus 50. 2 ditambah 99 kali 2. 99 dikali 2 itu kan sama dengan 198. Jadi 50 ini mendatangkan kali 2 ditambah 2 ditambah 198 sama dengan 200. Jadi 50 kali 200 sama dengan 10.000. Jadi 100 bilangan ganjil yang pertama dari deret 1, 3, 5, 7, 9 atau S100 sama dengan 10.000. Kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu diketahui deret hitung 3, 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19. Pertanyaannya, tentukan jumlah 80 suku pertamanya. Kita cari dulu nilai A. A-nya sama dengan 3 atau suku U1-nya. Kemudian B-nya sama dengan U2 kurang U1, yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, kemudian ditanya, ini diketahui tadi, ditanya adalah S80-nya. Karena yang diketahui itu hanya A dan B, maka kita pakai rumus S80 sama dengan setengah N kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, N yang di sini nanti kita ganti dengan angka 80. Maka setengah N-nya sama dengan 80 dikali, tanda kurung ini menandakan perkalian. Jadi 2 dikali A-nya berapa? A-nya 3 ditambah N-nya 80
kurang 1 kali bedanya berapa? 5. Jadi setengah kali 80. Setengah kali 80 itu kan artinya 1 kali 80 dibagi 2. Nah, 80 dibagi 2 kan sama dengan 40. Kemudian dikali 2 kali 3. Nah, ini kita operasikan dulu. 2 kali 3 kurung sama dengan 6 ditambah 80 kurang 1 sama dengan 79 kali 5. Nah, sama dengan 40. Kemudian 6 ditambah 79 dikali 5. 79 kali 5 itu sama dengan, ini tadi 7 kurang 3 sama dengan, ini 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi bedanya di sini bukan 5 tapi 4. Maka 79 dikali 4 sama dengan 316. Nah, terus 40, ingat kurung ini menanda perkalian. 40 kali 6 ditambah 316 sama dengan 322. Maka 40 kali 322 sama dengan 12.880. Jadi jumlah 80 suku pertama pola di atas adalah 12.880. Oke, kita masuk ke contoh soal ketiga. Di sini hitunglah jumlah deret aritmatika 3 tambah 8 tambah 13 dan seterusnya ditambah 98. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tulis di yang diketahui. Nah, perhatikan yang diketahui di sini adalah nilai A-nya. A atau suku pertamanya itu sama dengan 3. A-nya sama dengan 3. Bedanya sama dengan 8 kurang 3. Suku kedua dikurangi suku pertama yaitu sama dengan 5. Dan UN-nya di sini sudah ada yaitu 98 atau suku urutan bilangannya yaitu 98. Nah, yang ditanya adalah SN, jumlah deretnya atau SN. Nah, karena di sini N-nya belum diketahui, maka kita cari dulu nilai dari N-nya. Jawab. Untuk cari nilai dari N, kita gunakan rumus UN. UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Nah, UN-nya tadi kan sudah ada yaitu 98 sama dengan A-nya sama dengan 3 ditambah N-nya belum. N kurang 1 kali bedanya sama dengan 5. Sekarang 98 sama dengan 3 ditambah 5 kali N sama dengan 5N. 5 kali min 1 sama dengan min 5. Kelompokkan yang sejenis. 98 sama dengan 5N ditambah 3 kurang 5. Berarti 98 sama dengan 5N 3 kurang 5 sama dengan min 2. Jadi 98 5N kurang 2, kemudian kita kelompokkan sejenis. 98 dengan min 2, 5N karena hanya satu saja yang memiliki variabel. 5N kita pindah ruas ke kiri. Jadi jika pindah ke kiri jadinya min 5N sama dengan min 2. Terus 98 pindah ke kanan jadi min 98. Min 5N sama dengan min 2 kurang 98. Berarti min 100. Nah, karena di sini masih ada min 5, bagaimana supaya N-nya ini sisa 1? Berarti min 5 dibagi min 5. Kalau di kiri bagi min 5, otomatis di kanan bagi min 5. Min 5 bagi min 5 itu kan sama dengan 1, berarti sisa N. Jadi di sebelah kanannya min 100 dibagi min 5. Negatif bagi negatif sama dengan positif.
Maka 100 dibagi 5 sama dengan 20. Ini nilai N-nya. Nah, karena N-nya sudah ada, sekarang kita cari Sn-nya. Maka Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Karena UN-nya sudah ada tadi toh. Jadi S20 karena N-nya sama dengan 20. Berarti 20 per 2 kali A-nya berapa? A-nya sama dengan 3. 3 ditambah U20. Nah, U20 tadi berapa? U20 tadi itu sama dengan 98. U20 sama dengan 98. Jadi S20 sama dengan 20 bagi 2. 20 bagi 2 itu kan sama dengan 10. Kali 3 ditambah U20. U20 itu tadi kan sama dengan 98. Berarti 3 tambah 98. Jadi sama dengan 10 kali 3 tambah 98 sama dengan 101. 10 kali 101 sama dengan 1010. Jadi jumlah deret aritmatika di atas adalah 1010. Nah, yang ketiga dari pola aritmatika adalah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pola aritmatika. Nah, di sini ada satu contoh. Nah, dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 30 kursi pada barisan pertama. Otomatis U1 atau suku pertamanya yaitu 30. Kemudian dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berarti nanti selalu bertambah 4. Kita sampai suku keempat saja, 30 tambah 4, 34. Terus keduanya 34 tambah 4, 38. Kemudian 38 ditambah 4 yaitu 42. Nah, bila dalam gedung itu terdapat 10 baris kursi, tentukan yang pertama nanti banyak kursi pada baris ke-10 atau U10. Berarti U10. Dan yang ke B, banyaknya kursi dalam gedung. Berarti secara keseluruhan. Berarti yang ditanya adalah S10. Ini yang ditanya. Maka untuk A yang ditanyakan U10. Berarti kita masuk rumus. UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Maka U10-nya sama dengan A-nya berapa? A atau suku pertama. Kita tentukan A-nya dulu. A-nya sama dengan 30. Kemudian B. B itu kan sama dengan beda. Berarti 30 dikurangi 34 dikurangi 30 sama dengan 4. Jadi B-nya nanti itu sama dengan 4. Nah, yang ditanya adalah U10. Maka U10 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka Ibu langsung tulis di sini. A-nya kita ganti dengan angka 30. Ditambah N-nya tadi 10 kurang 1, bedanya sama dengan 4. Nah, sekarang 30 ditambah 10 kurang 1 itu kan 9 kali 4. Nah, 4 kali 9, 4 berarti 30 ditambah 9 kali 4 sama dengan 36. Jadi 30 tambah 36 sama dengan 66. Inilah banyaknya kursi pada baris ke-10 atau U10 sama dengan 66. Nah, sekarang kita mau cari banyak kursi dalam gedung. Berarti SN sama dengan N per 2
kali A tambah UN. Karena di sini tadi UN-nya sudah ada, yaitu U10. Maka N-nya S10, 10 per 2, A-nya 30 ditambah 66. Nah, 10 bagi 2 itu kan sama dengan 5. Berarti 30 ditambah 66 berapa? 30 ditambah 66 sama dengan 96. Maka 5 kali 96, 5 kali 96 itu sama dengan berapa? Sama dengan 480. Jadi banyaknya kursi dalam gedung adalah 480 atau S10-nya. Nah, 66 ini tadi sama dengan U10, UN. UN-nya sama dengan 66. Nah, sekian beberapa contoh soal dari rumus suku ke N, terus jumlah barisannya, kemudian menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,